Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Ishak. Kisah Nabi Ishak. Nabi Ishak kita kenal sebagai Nabi ke-9 setelah Nabi Ismail dan sama-sama putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah Nabi Ishak berawal setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniakan anak dari istrinya yang bernama Siti Sarah, yaitu istri yang selalu setia bersama dalam menegakkan kalimatullah. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan mengutus beberapa malaikat dalam bentuk manusia untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa akan lahir seorang anak dari istrinya yang bernama Siti Sarah. Mereka juga menceritakan tujuan mereka yang lain, yaitu pergi mendatangi kaum Lut untuk menimpakan azab kepada mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seseorang yang selalu memuliakan tamu dan juga orang yang dermawan. Lalu, tak lama kemudian, Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Tak lama kemudian, Nabi Ibrahim datang membawa anak sapi yang gemuk yang telah dipanggang serta dihidangkannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau makan dan juga tidak mau minum jamuan yang telah dia sajikan tersebut. Dengan situasi seperti itu, Nabi Ibrahim merasa takut, kemudian malaikat-malaikat tersebut menenangkannya. Dan segeralah mereka memberitahukan kepada Nabi Ibrahim tentang diri mereka, serta memberitahukan maksud dan tujuan mereka untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya dengan akan adanya kelahiran seorang anak yang alim atau berilmu. Siti Sarah mendengar pembicaraan mereka, lalu ia datang dan heran terhadap kabar yang mereka sampaikan. Dia berpikir bahwa bagaimana dirinya bisa melahirkan sedangkan dia merupakan seorang wanita yang sudah tua dan mandul. Ketika itu usianya 90 tahun, sedangkan suaminya juga sudah lanjut usia. Lalu, mendengar pembicaraan tersebut, malaikat berkata, "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui." Quran Surat Az-Zariyat ayat 30. Mendengar berita tersebut, Nabi Ibrahim pun menjadi tenang dan bahagia karena apa yang dinanti-nantikan ternyata akan segera tiba. Selang beberapa waktu, berita yang disampaikan oleh para malaikat menjadi kenyataan bagi Nabi Ibrahim. Istrinya, Siti Sarah, melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ishak oleh Nabi Ibrahim. Pada saat itu, Nabi Ibrahim telah berumur 100 tahun. Lalu, Nabi Ishak lahir 14 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail. Dalam Al-Quran tidak menyebutkan secara panjang lebar tentang kisah Nabi Ishak, dan demikian pula tentang kaum yang kepada mereka diutus oleh Nabi Ishak. Akan tetapi Allah memuji Nabi Ishak di beberapa tempat dalam Al-Quran. Nabi Ishak tumbuh menjadi seorang pria yang sangat beriman dan soleh, mengikuti jejak ayahnya Nabi Ibrahim. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh kesabaran dan kelembutan, dan disebutkan bahwa Allah memberkati kehidupannya dengan banyak keberkahan. Nabi Ishak juga memiliki kedekatan dengan saudaranya, Nabi Ismail, walaupun keduanya tinggal di tempat yang berbeda. Pada saat usianya 40 tahun, Nabi Ishak memutuskan untuk menikah dan membangun keluarganya sendiri. Dikisahkan bahwa Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita yang bernama Rafkah. Namun, ternyata ujian yang pernah menimpa ayahnya dan ibunya dialami juga oleh Nabi Ishak, bahwa istrinya, Rafkah, juga merupakan wanita yang mandul. Nabi Ishak pun terus saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia pun lahir berkat keajaiban darinya. Maka bukan hal yang mustahil bagi Allah untuk memberi kembali keajaiban tersebut. Nabi Ishak dan istrinya terus berdoa dengan harapan dan tawakal yang kuat. Setelah beberapa penantian panjang, keajaiban tersebut datang. Rafkah hamil dan ternyata Allah memberikan anak kembar. Anak tersebut diberi nama Is atau Esau dan Yakub.
Betapa bahagianya Nabi Ishak di usianya yang telah senja. Ia mendapat karunia putra kembar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub kemudian diangkat menjadi nabi, dan keturunannya menjadi para nabi yang membawa petunjuk Allah kepada Bani Israel. Nabi Ishak melanjutkan kenabian yang diwarisi dari ayahnya, Nabi Ibrahim, yaitu mengajarkan tauhid dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Meskipun tak banyak rincian tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi selama masa kenabiannya, Nabi Ishak dikenal sebagai sosok yang terus menegakkan ajaran tauhid di kalangan keluarganya dan kaumnya. Lalu, salah satu anak pula kelak akan menjadi seorang rasul. Ia adalah Nabi Yakub yang kelak menjadi bapa dari Nabi Yusuf, Bunyamin, dan saudara-saudaranya. Dari anak-anak Yakub bin Ishak inilah cikal bakal terbentuknya Bani Israel dan keluarga Israel. Disebut Israel karena Nabi Yakub seringkali melakukan perjalanan di malam hari. Lalu, saudara kembarnya disebut orang-orang Arab dengan istilah Is atau Isu, yang merupakan nenek moyang dari bangsa Romawi. Nabi Ishak meninggal dunia pada usia yang sangat tua dan dimakamkan di tempat yang juga dikenal sebagai tempat makam ayahnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah Nabi Ishak menjadi bagian penting dari sejarah kenabian dan memberikan pelajaran tentang keteguhan iman, taat, dan kesabaran dalam menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ishak mengajarkan umat manusia pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian, serta selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah dengan penuh keyakinan. Tamat. Itulah kisah dari Nabi Ishak alaihi salam. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran yang benar dan meninggalkan pelajaran yang buruk. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.